Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswi The International Class of Islamic Microeconomics. Wherever you are, semoga selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah, amin. Okay, today we come to the 11 math course about this class, Islamic Microeconomics. We will discuss about fiscal policy and instruments in the Islamic Microeconomics. Jadi bagaimana kebijakan fiskal, kemudian instrumen-instrumen pembentuknya. Tentunya kita lihat kaitannya dengan konteks mata kuliah ini, ekonomi makro Islam. Okay, as usually, before we start our class, let's begin together with sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi adada ni'amillahi wa ifdalihi. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, now we came to this discussion about fiscal policy and instruments in the Islamic Microeconomics. Jadi apa itu kebijakan fiskal, bagaimana instrumen-instrumen fiskal dalam konteks ekonomi makro Islam. Pertama kita lihat di sini the definition about fiscal policy is policy covering revenue and expenditure activities by the state to maintain economic stability and encourage economic growth. Jadi intinya kebijakan fiskal ini meliputi bagaimana negara mengatur penerimaannya, kemudian pengeluaran negara, kemudian digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, encourage economic growth. Kemudian kita lihat di sini beberapa hal berikutnya about the fiscal policy. Fiscal policy instruments are government revenues and expenditure which are closely related to tax.
Jadi dikatakan secara definitifnya kebijakan fiskal ini hubungannya erat dengan pajak. Jadi bagaimana instrumen pajak memang itu sangat dibutuhkan negara. Dengan adanya pajak, negara punya dana untuk membangun negeri ini, membangun jalan raya, membangun sekolah, membangun jembatan dan sebagainya. Ya. From a tax perspective, it is clear that changing the applicable tax rate will have an effect on the economy. Dari sisi pajak, jelas dikatakan mengubah tarif pajak itu akan berlaku pada pengaruhnya sangat besar pada ekonomi. Jika pajak dikurangi, di satu sisi negara akan kekurangan pendapatan, kurangan pemasukan. Tapi di sisi lain dengan pajak yang berkurang, tentu harapannya bisnis bisa bertumbuh, ekonomi sektor real bisa bertumbuh. Pun sebaliknya, ketika yang dipilih adalah kebijakan pajaknya yang ditingkatkan, maka di situ akan menjadi beban tambahan bagi produsen, akan menekan produksi, ya. If the tax is lowered, the people's purchasing power will increase and the industry will be able to increase the amount of output. Jika pajaknya turun, kemampuan daya beli masyarakat meningkat, industri pun dapat meningkatkan output. Sebaliknya, in the other hand, an increase in tax will reduce people's purchasing power and reduce industrial output and generally. Jadi di sisi lain, kalau pajaknya dinaikkan, maka daya beli masyarakat turun, output industri juga akan turun secara umum. Maka itulah dua sisi. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang memang harus diambil pemerintah dalam kondisi yang tepat, dalam waktu yang tepat terkait dengan fiskal ini, ya. And then kita lihat the objective of fiscal policy in Islam, bagaimana Islam memandang kebijakan politik fiskal ini, ya. In the concept of Islamic economics, fiscal policy aims to develop well-being a society based on a balanced distribution of wealth by placing material and spiritual value on the same level. Jadi intinya adalah dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan fiskal selalu bertujuan bagaimana kesejahteraan masyarakat itu diutamakan dengan distribusi kekayaan berimbang, tentunya dengan nilai material dan spiritual. Jadi itulah fungsi fiskal dalam Islam. Jadi kalau kita lihat nanti setelah ini beberapa kebijakan fiskal pada masa Rasulullah, masa sahabat, ya. Oke, kita lihat di sini fiscal as an instrument real sector support. Jadi dikatakan di sini systemic policy ada dua, zakat mechanism and ban on riba. Ini sudah jelas, kedua hal ini adalah kebijakan fiskal yang utama dalam ekonomi Islam, dalam ekonomi makro Islam. Bagaimana mekanisme perputaran zakat ketika itu digulirkan dengan baik secara kondisi, secara faktual, itu sebetulnya punya potensi yang luar biasa bagi perekonomian umat, perekonomian negara. Pun ketika riba bisa ditekan, pelarangan riba juga berjalan dengan baik. Kedua hal ini akan sangat positif dalam efeknya pada perekonomian. Kemudian kita lihat government policy, tax minimization, itu bisa dilihat di sini dari supply side policy. Jadi polisi kebijakan dari supply side, kebijakan permintaan. Maka di sini pajaknya dikurangi, maka dengan demikian tadi output dari perusahaan bisa bertumbuh, pun dari masyarakat daya belinya juga bisa meningkat karena pajak yang harus dikeluarkan dikurangi, ya. Kedua, optimization of the social sector, bisa juga dikatakan the demand side-nya. Jadi tadi supply side dari efek permintaan, sekarang efek penawarannya demand, ya. Jadi dikatakan di sini optimalisasi sektor sosial. Kemudian information technology development, bisa juga dengan pengembangan teknologi informasi yang kita lihat sekarang semuanya era digital. Kuliah pun sudah 3 semester ya kita alami dengan online ini. Kemudian kita lihat optimization of market supporting institution, bagaimana institusi penunjang pasar kalau dikaji dalam makro tentu dalam skala agregatif di suatu wilayah yang besar, di satu provinsi, satu kota, satu negara, itulah yang dilihat, ya. Oke, kemudian kita lihat the Islamic government fiscal policy instrument. The first, increase in national income and the level of work participation.
Jadi dilihat bagaimana pendapatan nasional itu tentu harus fokus negara. Bagaimana ketika pendapatan meningkat, di satu sisi juga bisa meningkatkan partisipasi kerja, the level of work participation. Ketika pendapatan meningkat, tentu akan ada usaha-usaha baru bertumbuh di masyarakat, sektor UMKM baru, sektor serapan tenaga kerja baru. Kemudian collection zakat and tax itu juga menjadi hal yang sangat instrumental dalam fiskal Islam. Bagaimana zakat kemudian dipadukan dengan pajak, ketika kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan berimbang, maka di sini ekonomi akan tumbuh. Kemudian budget setting and the application of special fiscal policy. Jadi bagaimana juga pengaturan anggaran. Tentu kalau kita lihat yang namanya anggaran negara, ini kajiannya sangat kompleks. APBN, anggaran penghasilan dan belanja negara. Kemudian kita lihat ada aplikasi dari bagaimana kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal tadi utamanya terkait dengan menaikkan ataupun menurunkan pajak. Maka tentu harus dilihat kondisinya bagaimana. Nah, di dalam kondisi itu kemudian kebijakan apa yang paling tepat diambil pemerintah ya. In the basic guide bagaimana panduan-panduan pokoknya. Kita lihat di sini Al-Qur'an and As-Sunnah have basic guidelines in fiscal policy, including the first, Islam does not like spending israf, uncontrollable or excessive. Sudah jelas Islam sangat tidak mengizinkan namanya pembelanjaan israf yang tidak terkendali ataupun berlebihan, baik itu dalam skala mikro sebagai umat masyarakat, sebagai individu, terlebih lagi bagi negara. Jadi semua harus diukur dengan tepat pembelanjaannya, alokasi dananya dan sebagainya. The second, have an ideological orientation that is fulfilled welfare, kafah material and spiritual. Jadi orientasi kemudian bisa juga dilihat dari kesejahteraan secara kafah, materialnya tercapai, kebutuhan spiritual juga terpenuhi. Ini ya. Nah, kita lihat di sini the basic guide, general rule based on the Quran and Hadith in guiding policy right fiscal government. Bagaimana kemudian pandangan-pandangan dalam Al-Quran dan Hadis, utamanya kita kaitkan dengan kajian hari ini, kebijakan fiskal. First, government policy or spending must always follow the rules of maslahah. Kebijakan pemerintah, pengeluaran pemerintah semestinya harus melihat tingkat kemaslahatan. Jadi ambil contoh kita lihat negara kita, Indonesia, itu kan kebutuhannya berbeda-beda. Kebutuhan di Jakarta, kebutuhan di Aceh, kebutuhan di Papua, Kalimantan, Sulawesi itu berbeda-beda. Maka harus fokus dengan kemaslahatannya. Apa yang menjadi kemaslahatan masyarakat di daerah sana, itulah yang pemerintah fokuskan ya. The second, avoiding the masyaqqah of difficulty and harm must take precedence over making improvement. Jadi dikatakan juga menghindari yang namanya masyaqqah atau kesulitan, istilahnya mafsadah masyaqqah ya. Kemudian dikatakan juga kemudaratan harus dihindarkan ketimbang melakukan pembenahan. Jadi gini dikatakan istilahnya ketika terjadi kedua hal, misalkan di satu sisi pemerintah punya dana untuk membangun daerah A yang sebetulnya sudah maju untuk menjadi lebih maju, tapi kemudian terjadi bencana alam di daerah lain, bencana gempa bumi, tsunami dan sebagainya, maka di sini pemerintah harus mendahulukan yang lebih utama, yaitu di sini mengurangi kerusakan di daerah bencana tadi, itu dulu yang diutamakan ya. The third, individual harm can be used as an excuse to avoid harm on the general scale. Dikatakan juga kemudaratan individu bisa menjadi alasan demi menghindari kemudaratan dalam skala umum. Jadi kita ambil contohnya kebijakan-kebijakan negara terkait misalkan kemarin yang sedang ramai, kebijakan pemerintah mengizinkan industri minuman keras. Itu kan dilihat konteksnya di beberapa wilayah memang itu menjadi minuman pokok. Itu jadi salah satu acuannya itu ya. Tentu kalau kita lihat dalam Islam tentu diperbolehkan, tapi kita lihat juga negeri kita tidak sepenuhnya dipenuhi negara-negara Islam ini ya.
The fourth, individual sacrifice can be made and individual interest can be sacrificed in order to avoid harm or sacrifice on a general scale. Dikatakan pengorbanan berikutnya juga dapat terjadi demi menghindari kerugian dalam skala umum. The five, the rule of al-ghurmu bila ghurmi is the rule which states that if you want to benefit, you must be prepared to bear the burden. Those who want to profit must be prepared to bear losses. Ya, dikatakan ya. Jadi kaidahnya di sini pastinya ada istilahnya kalau kita pahami dalam Islam al-ghurmu bila ghurmi. Jadi setiap usaha itu ada risk and return-nya. Pun demikian dengan investasi yang dilakukan pemerintah juga tentu harus mempertimbangkan dalam investasinya apakah nanti akan mendapat keuntungan atau kerugian, dihitung terlebih dahulu mana yang lebih memungkinkan ya. And the last, the rule of mala yatimu al-wajibu ala bihi fahuwa is mandatory. Jadi di sini kebijakan ini istilahnya namely the rule that states that something must be enforced and without being supported by other supporting factors cannot be built. That enforcing these supporting factors is obligatory. Dikatakan dalam kaidah ini ketika sesuatu hal wajib ditegaskan tanpa penunjang dan tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang menjadi wajib hukumnya. Jadi tadi misalkan kita lihat ada bencana alam di daerah A, maka di situ pemerintah tentu harus berupaya merevitalisasi daerah tadi. Bagaimana yang istilahnya yang paling utama dulu, tempat kesehatannya, layanan kesehatan, kemudian kebutuhan makanan dan sebagainya, itu yang diutamakan ya. Oke. Pada dasarnya kita lihat berikutnya the fiscal policy in Islamic macroeconomics. Income in the Islamic economic system can be divided into two parts, namely the first, routine such as zakat, jizyah, kharaj, usur, infak, sodako, and other tax if needed. Jadi ada juga pengeluaran-pengeluaran yang kemudian memang sudah menjadi kebutuhan pemerintah. Misalkan di sini pendapatan zakat, jizyah, kharaj, usur, infak, sodako, pajak, ya. And then the temporary such as ghanimah, fai, and property that has no khair. Jadi kebijakan-kebijakan ini yang terjadi di negara Islam yang sudah diwariskan dari masa Rasulullah. Bagaimana ada penghasilan rutin, ada penghasilan yang istilahnya tidak menjadi penghasilan utama tapi bisa menjadi tambahan pemerintah ya. According to Manzurhaf 1999 argues that there are at least 3 procedures that must be carried out by the modern Islamic government, and the assumption that the government agree with the tax collection policy apart from the ikhtilaf of scholar regarding tax. Dikatakan di sini kebijakan-kebijakan berikutnya yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan upaya memungut pajak. Itu pajak dalam istilah utama itu dikatakan boleh jika pajaknya digunakan untuk kemaslahatan umat kembali gitu ya. Pertama kita lihat di sini the Sharia rules that relate to zakat collection policy. Bagaimana kebijakan syariah Islam yang identik dengan kebijakan dalam pemungutan pajak zakat ya. Pertama sini ya. Islam has determined in detail the condition category of asset that must be issued zakat complete with the amount, so there is no way of the government to change the predetermined. However, the government can only make change in the structure of assets that are mandatory by adhering to existing general tax and understanding of modern reality. Jadi mengenai zakat di sini tentu pemerintah negara harus menentukan dengan jelas syaratnya bagaimana, kategori harta-harta apa yang wajib zakat, besaran tarif pajaknya. Maka tidak ada hal bagi pemerintah untuk mengubah tarif dari awal ya. Jadi dari awal sudah ditentukan pada harta ini zakatnya sekian persen, pada harta yang lain zakatnya sekian persen, itu harus jelas dari awal ya. Kemudian pemerintah bisa melakukan perubahan hanya dalam struktur-struktur kecil. Jadi istilahnya pada nas-nas umum yang ada dalam realita modern.
of the modern reality. Jadi kita ambil contoh pada konteks kontemporer. Ada kemudian usaha-usaha yang memang tidak disebutkan secara jelas karena tidak ada pada masa Rasulullah dan sahabat, misalkan bisnis online, kemudian bisnis sekuritas dan sebagainya. Maka di situ pemerintah juga harus mengembangkan secara fikihnya bagaimana, kebijakan terbaiknya bagaimana, ya. Okay, the second, Sharia rules is related to revenue result come from government asset. Jadi kebijakan berikutnya syariah Islam yang berkaitan dengan pendapatan dikaitkan dengan aset-aset pemerintah yang dimiliki. Revenue from government asset is divided into groups. The first, the A, revenue from general government asset is in the form of investment in government asset, which are managed either by the government itself or by the government itself. It is called public. Jadi pendapatan yang mungkin yang kemudian bisa dikelola pemerintah, baik dari pemerintah sendiri ataupun dari masyarakat. And then income from people assets take advantage of it like public facility. It is very much needed by the community. Pendapatan yang bisa diperoleh pemerintah dari sarana-sarana umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Diambil contoh pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan bendungan dan sebagainya. Maka di sini pemerintah bisa melakukan investasi, bisa dapat keuntungan di situ untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat. The third, Sharia rules that related with tax policy. Bagaimana syariah Islam yang berkaitan dengan pajak. Islam teach us don't provide directive for the government to allow the government to take some of the property of the rich by force. Dalam Islam sudah jelas dikatakan pemerintah tidak boleh mengambil paksa harta-harta yang ada, meskipun itu dari harta orang kaya. However, tax levies are allowed based on the Adalah rule and the Daruriyah rules, namely only for people who can afford. For financing that's absolutely necessary and the government has no other income sector. Maka kemudian pemerintah itu bisa menetapkan pajak, jadi tidak diambil secara semena-mena, tapi diambil melalui peraturan undang-undang yang sesuai, perundang-undangan yang adil bagi masyarakat. Ini ya. Berapa tingkat pajaknya, benda-benda apa saja yang wajib dikeluarkan pajaknya dan sebagainya. Okay, and then we look about the Ziswaf as an Islamic fiscal instrument. Bagaimana kepentingan, bagaimana utamanya nilai-nilai Ziswaf sebagai instrumen fiskal Islam. Ziswaf is element contained in the fiscal policy. Some of these elements are mandatory, such as zakat, while others are voluntary, such as aim, infak, and wakaf. Kita lihat ya, dalam Islam ada zakat yang wajib, kemudian ada yang bersifat sukarela, infak, sedekah, dan wakaf. Then the concept of Islamic macroeconomic fiscal policy aims to develop a society based on a balanced distribution of wealth. Dalam kebijakan ekonomi makro Islam, fiskal juga harus melihat bagaimana distribusi harta, wealth by placing material and spiritual value at the same level. Ini kan kita lihat yang namanya harta, itu bisa dilihat dari segi nominalnya dan dari segi spiritualnya. Ambil contoh yang kita bahas minggu lalu, dalam sebuah tanah dengan luasan yang sama, itu di satu sisi bisa punya nilai yang jauh lebih besar fungsinya. Mungkin dia dirikan di situ sebagai panti asuhan, sebagai pondok pesantren. Yang satunya hanya digunakan untuk kebutuhan duniawi. Mungkin dibangun sebuah usaha retail, usaha toko dan sebagainya. Tentu berbeda ya keuntungannya dan nilai kemaslahatannya. Okay, and then Ziswaf as fiscal policy component. Bagaimana kita melihat Ziswaf sebagai komponen polisi dalam fiskal, kebijakan fiskal. Ziswaf is one of the main joints of the Islamic economic system, and if can be implemented as good, will have a significant economic impact significant too. Dikatakan dalam Islam, Ziswaf ini utamanya kita lihat dalam konteks sistem ekonomi Islam.
Jika siswa bisa berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik, di satu sisi dia akan punya manfaat ekonomi yang sangat signifikan. According to the Islamic economic concept, fiscal policy aims to develop people, which is based on the implementing distribution of wealth, placing material and spiritual value in the same level, dikatakan oleh Abdul Manan 1993. Tentunya kebijakan fiskal dalam Islam berkaitan dengan ziswaf ini tentu juga harus sangat ketat. Bagaimana ziswaf tadi setelah dikumpulkan juga harus digunakan dengan jalan yang terbaik. Tidak ada istilahnya penyelewengan dana, tidak digunakan untuk korupsi dan sebagainya. Karena ini dana umat ya. Oke, pertama kita lihat about zakat. The main purpose of zakat activity from the point of view of the economic system is to create a more equitable distribution of income. Tujuan utama adanya zakat dalam konteks sistem ekonomi adalah bagaimana penciptaan distribusi pendapatan yang baik, pendapatan bisa mengalir dengan baik ya. In the conventional economic system, the main elements of fiscal policy are elements originating from various types of tax as a source of government revenue and elements related to government expenditure variable. Jadi kita lihat di sini dalam ekonomi konvensional harus dilihat bagaimana kebijakan fiskal yang tepat, sistemnya bagaimana, elemen-elemen yang mendasarinya bagaimana. Unlike the conventional fiscal policy, where a government can influence economic activity through incentive in tax and the amount of tax base of an economic activity in the zakat system, all provisions regarding to the amount of tarif zakat have been determined based on the instruction of the Rasulullah Muhammad. Therefore, the zakat policy is different from the tax policy. Jadi itulah kita lihat dalam kebijakan fiskal konvensional di mana pemerintah tidak bisa mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan nominal pajak dan zakat, maka di sini kebijakan zakat tentu harus berbeda dengan kebijakan tentang pajak. Oke, kemudian kita lihat instrumen berikutnya about wakaf. Among the ziswaf instrument in the case of Indonesia, kita lihat bagaimana berjalannya instrumen ziswaf di Indonesia. Wakaf is the most backward in progress. Tentunya wakaf ini paling terbelakang, tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Demikian juga dengan distribusinya, dengan kemanfaatannya, memang dia masih belum terlalu besar. Mungkin masyarakat hanya tahu wakaf tanah makam, wakaf masjid dan sebagainya. Padahal sebetulnya wakaf tidak hanya pada hal itu. Public understanding of wakaf itself is not deep, ya. Pemahaman masyarakat tentang wakaf sangat-sangat rendah, sangat dangkal. They only understand that the allocation of wakaf land is only for religious activity or at the most social. Jadi dikatakan kebijakan tentang wakaf yang masyarakat awam tahu itu hanya bagaimana digunakan tanah wakaf untuk ibadah, tanah wakaf untuk sosial, digunakan sebagai masjid, sebagai pondok, sebagai tanah makam dan sebagainya. Padahal on the other hand, jadi kita lihat actually on the other hand, there is an assumption that only the rich are able to provide wakaf because generally only the rich own large areas of land. Dikatakan hanya orang kaya yang mampu memberikan wakaf karena orang kayalah yang punya tanah yang luas. Padahal yang sudah dipelajari ya di semester 3 kemarin dari Pak Harun tentang fikih zaswaf, tentang fikih wakaf ini juga. Bagaimana sebetulnya wakaf itu punya potensi yang sangat besar dalam ekonomi. Oke, kemudian kita lihat fiscal policy at the time of Prophet Rasulullah Muhammad. The fourth is kharaj, type of land tax, bagaimana pajak tanah, kemudian zakat arqums, sekitar pajak dari 1,5. Kemudian jizya, a type of tax on non-muslim body, pajak yang kemudian dikeluarkan oleh orang-orang non-muslim untuk istilahnya dia tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi, tetap bisa berbisnis di tanah Islam. Other recipient including kafarah, jadi katakan juga ada hal-hal lain seperti denda, kafarat.
Ada juga pajak, user, gonimah, spoil of war, pendapatan perang, amwal fadilah, muslim who died without hair. Jadi adanya muslim kemudian yang meninggal tanpa ahli waris, maka hartanya bisa diambil oleh pemerintah. Nawaib, tax for wealthy muslim for emergency state needs. Pajak-pajak yang kemudian dikeluarkan umat Islam hanya untuk kebutuhan darurat saja. And then fiscal policy at the time of Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat di sini ada beberapa istilahnya beberapa pembagian, from the Muslim, from non-Muslim, and from the general public. Jadi yang untuk dari Muslim ada hal-hal ini, kemudian dari non-Muslim dan dari masyarakat secara umum. Ya. Ada zakat, ada usur, zakat fitrah, wakaf, amal fadilah tadi, nawaib, another sedekah, khums. Kemudian dari non muslim tadi seperti pajak dari dia bisnisnya, pajak atas perlindungan dirinya. Kemudian dari masyarakat umum, ganimah, ada juga pinjaman muslim dan sebagainya, ini ya. And then reception zakat and khums calculated proportionally, economically. This will create wealth instability. This will stabilize price and suppress inflation. Jadi pada dasarnya ketika zakat dan khums dihitung dengan proporsional yang berimbang, maka sebetulnya di sini harga bisa stabil, inflasi bisa ditekan. Sistem komersial about zakat calculated from the result of operation, tax on acquisition rent, so it does not affect to the price and number of bits. This is different from the current value added tax VAT system, who calculated on the price of goods, so that the price of goods become more expensive due to an upward shift on the supply curve. Jadi kemudian jika sistem-sistem berikutnya, misalkan pada zakat perniagaan, tentu dilihat niaga dalam sektor apa, barang dan jasa apa, dengan berapa tingkat zakat yang wajib dikeluarkan. While zakat on livestock, Islam implements a progressive system to provide incentive to increase production. Ketika zakatnya mungkin disilakan di sini zakat on livestock, zakat peternakan, maka kemudian Islam bisa menggunakan sistem progresif, jadi dilihat dari perkembangan ternaknya. The more livestock owned, semakin banyak hewan ternak yang dimiliki, the smaller the zakat that must be paid. Jadi dikatakan dari produktivitasnya, makin banyak ternak kan tentunya dia makin banyak pengeluaran untuk makannya, untuk kebersihannya, kesehatannya dan sebagainya. Maka di sini zakatnya bisa dikurangi. This will encourage a larger production scale and create cost efficiency. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan skala produksi massa, kemudian juga bisa menekan dana yang diperlukan, ya, efisiensi cost. Oke, kemudian kita lihat beberapa hal berikutnya di sini, policy fiskal period of the Rasulullah. Bagaimana kebijakan fiskal pada masa Rasulullah, tentunya berputar bagaimana sistem distribusi zakat, infak, sedekah dan wakaf, kemudian pendapatan lain tadi, ghanimah, jizyah dan sebagainya. Yang kemudian dikatakan di sini ada beberapa zakat spesial, jadi dikatakan ada sistem manajemen zakat. At the time of the Prophet Rasulullah, the zakat management system carried out by Amil was divided into several parts, namely the katabah, officer to record the obligatory zakat. Ada katabah digunakan untuk mencatat siapa saja para wajib zakat yang ada. Kemudian hasabah, officer to estimate calculate zakat, digunakan fungsinya hasabah ini untuk menghitung zakat yang bisa dikeluarkan. Kemudian rubs, officer to withdraw tax zakat from muzaki, dikatakan jubah ya istilahnya, jadi untuk menarik kemudian mengambil zakat dari para muzaki. Ada kemudian khazanah, officer to collect and maintain zakat aset, bagaimana dia fungsinya untuk menghimpun dan memelihara dana zakat. Terakhir ada qasamah, officer to distribute zakat to mustahik. Jadi pada masa Rasulullah mengenai kebijakan fiskal, utamanya dalam hal pajak di sini, dalam hal zakat dan pajak itu diatur dengan sedemikian rupanya.
There are only two tax carried out by zakat management institution in Indonesia. Sedangkan kita lihat di Indonesia sekarang zakat ini pengelolaannya memang terus berkembang, tapi belum terlalu signifikan pengembangannya. Ya. Hal-hal yang kemudian berlanjut, the policy fiscal period of Khulafa ar-Rasyidin, bagaimana kebijakan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi di sini dikatakan state budget the time of the Rasulullah and Khulafa ar-Rasyidin. Ada kemudian dibagi struktur APBN-nya, penghasilan dan pengeluaran yang ada, reception about kharaj, zakat, khums, jizyah, and another admission. Kemudian pengeluarannya spirit of Islam, dana untuk penyebaran dakwah Islam, education and culture, pendidikan dan kebudayaan juga menjadi hal utama saat itu. Science development, pengembangan iptek untuk pengetahuan ya. Kemudian infrastructure development, pembangunan infrastruktur negara, war fleet construction, pembangunan armada perang, provision of social welfare service. Kemudian layanan-layanan sosial juga perlu dikembangkan masa itu ya. Terakhir kita lihat di sini the Baitul Mal as a fiscal institution. Bagaimana kemudian peranan Baitul Mal sebagai institusi fiskal. Baitul Mal is a state institution that aims to realize the mission of the state in the welfare of citizens through real and monetary sector policy, using public instrument under its authority such as zakat, kharaj, jizyah, state investment, money supply, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Jadi saat itu pada masa Rasulullah dan sahabat, fungsi Baitul Mal begitu kompleksnya, bukan hanya untuk penerimaan zakat, tapi juga dana-dana lain, hingga kemudian ada divisi khusus dari Baitul Mal ini yang fungsinya untuk mendistribusikan kembali dana yang terkumpul tadi. Ya, kemudian ada beberapa teori. Yusuf Qaradawi divides Baitul Mal into 4 works division based on the post of receipt. Ada kemudian departemen untuk pengumpulan zakatnya, special departemen untuk kemudian mendistribusikan zakat, ada yang difungsikan untuk ghanimah dan rikas, ada juga untuk hal-hal lain ya. Pun demikian dengan teori dari Ibnu Taimiyah, mengatakan ada beberapa pembagian Diwan al-Rawatib, Diwan al-Jawali, Diwan al-Kharaj, dan Diwan al-Hilali, bagaimana fungsi-fungsinya masing-masing dalam pengelolaan fiskal di masa itu. Okay, and then that's the last. This can be as discussion today. Sebagai kelanjutannya, silakan jika ada pertanyaan kita sambung dengan diskusi di grup WhatsApp kita. Saya akhiri, Allahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.